Pemirsa, Ridwan Kamil dan Atalia Praratia resmi bercerai. Rumah tangga yang sudah dibina selama 29 tahun itu pun kandas setelah mencapai keputusan akhir secara elektronik di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Pengadilan Agama Bandung resmi mengabulkan gugatan perceraian yang dilayangkan Atalia Praratia terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keputusan cerai ini sudah menuju proses panjang hingga majelis hakim mengabulkan gugatan cerai yang dilaksanakan secara e-card atau elektronik di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Sementara Humas Pengadilan Agama Bandung menyatakan putusan yang telah dikabulkan ini belum inkrah, masih ada tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan hukum banding. Gugatan yang diajukan oleh inisial AT lawan RK yang pada pokoknya gugatannya itu dikabulkan. Dikabulkan namun dibacakan secara elektronik. Diketahui Ridwan Kamil dan Atalia Praratia telah mengarungi rumah tangga selama 29 tahun dan dikaruniai 2 anak. Namun akhirnya bahtera rumah tangga keduanya kandas setelah Atalia Praratia mengajukan gugatan cerai pada 10 Desember lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, biduk rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratia terguncang sejak terungkap dugaan perselingkuhan RK dan Lisa Mariana. Atalia pun menggugat cerai RK setelah pernikahan yang berjalan selama 29 tahun tersebut. Kemesraan Ridwan Kamil dan Atalia Praratia sang istri yang kerap dibagikan di media sosial kini tinggal kenangan. Biduk rumah tangga Atalia diguncang usai Ridwan Kamil dituduh menghamili dan memiliki anak dari selebgram Lisa Mariana. Meski hasil tes DNA membuktikan bahwa anak dari Lisa Mariana bukan anak Ridwan Kamil, fakta bahwa keduanya sempat menjalin hubungan asmara mengguncang rumah tangga RK dan Atalia. Sejak dugaan perselingkuhan terungkap, RK dan Atalia istrinya jarang terlihat tampil bersama. Masalah yang dihadapi Ridwan Kamil datang bertubi-tubi setelah ia kandas dalam Pilkada Jakarta 2024. Selain terseret tuduhan perselingkuhan dengan Lisa Mariana, mantan orang nomor 1 di Jawa Barat ini juga terseret kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Jabar dengan kerugian negara sekitar 222 miliar rupiah. KPK telah memeriksa Ridwan Kamil. Penyelidikan kasus korupsi ini masih berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah kepala keluarga masih menempati area tempat pemakaman umum TPU Kebonanas Jatinegara, Jakarta Timur. Warga bertahan lantaran menunggu direlokasi yang dilakukan secara bertahap. Sejumlah kepala keluarga masih menempati bangunan semi permanen di atas tempat pemakaman umum Kebonanas Jatinegara, Jakarta Timur. Warga yang saat ini masih bertahan rencananya akan menjalani proses relokasi pada tahap terakhir, yaitu pada tanggal 12 Januari mendatang. Kendati demikian, tanggal 12 Januari bukan merupakan batas akhir pengosongan kawasan TPU Kebonanas, melainkan tahapan pengambilan kunci dan penyelesaian administrasi rumah susun sederhana sewa atau rusunawa. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Wenda Nura di TPU Kebonanas, Jakarta. Selamat sore, Wenda. Hingga sore hari ini, apakah seluruh warga sudah direlokasi semuanya?
Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pemerintah Kota Jakarta Timur ini akan mengembalikan fungsi lahan di TPU Kebonanas yang selama ini ditinggali oleh warga. Nah, nantinya warga yang tinggal di TPU Kebonanas ini akan direlokasi tentunya dengan proses juga pendekatan yang humanis dan juga tentunya ada beberapa negosiasi dan nantinya warga ini akan direlokasi ke Rusunawa yang tentunya sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Nah, perpantauan kami sore hari ini di TPU Kebonanas memang masih banyak warga yang masih tinggal, dan tadi kami sempat berbincang dengan beberapa warga. Mereka mengatakan bahwa memang proses relokasi ini dilakukan secara bertahap, dan untuk warga yang masih tinggal di TPU Kebonanas ini mendapatkan di tahap terakhir yakni di tanggal 12 Januari 2026 mendatang begitu. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa tadi kami mendapatkan informasi bahwa tanggal 12 Januari ini bukan batas akhir pengosongan lahan di TPU Kebonanas ini, tetapi adalah proses relokasi terakhir untuk pengambilan kunci Rusunawa dan juga penyelesaian proses administrasi. Nah, namun tadi juga kami sempat berbincang juga, tentu ada beberapa kekhawatiran terutama dari warga yang menggantungkan nafkah mereka ini, mencari nafkahnya di sekitar TPU begitu, dan tentu ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah, bukan hanya tempat tinggalnya saja yang dijamin, tapi juga perlu difikirkan bagaimana ekonomi masyarakat yang direlokasi ini ke depannya akan seperti apa begitu. Dan tentunya setelah proses relokasinya selesai, lahan ini akan kembali dimanfaatkan untuk sebagai tempat pemakaman sesuai dengan awalnya seperti apa begitu. Dan tentunya nantinya juga ini bisa menjadi beberapa puluh petak lahan pemakaman yang baru setelah proses relokasinya selesai. Sementara demikian, Davi. Terima kasih, Wenda Nura melaporkan langsung dari TPU Kebonanas, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, polisi mengungkap jaringan perjudian online yang beroperasi secara nasional hingga internasional. Dalam pengungkapan ini, polisi menemukan 21 situs judi online yang menawarkan berbagai jenis permainan, mulai dari slot, kasino, hingga judi bola. Hasil penelusuran penyidik, jaringan ini memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti kris serta mendirikan perusahaan fiktif untuk menyamarkan alur transaksi. Total ada 17 perusahaan digunakan sebagai fasilitator pembayaran dan penampungan dana perjudian online. Dari kasus ini, polisi berhasil menyita dana lebih dari 59 miliar rupiah serta menetapkan 5 orang tersangka dengan peran yang berbeda. Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal termasuk tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Segera mulai. Kemudian juga saat ini Direktorat Cyber Barres Krim Polri menangani 3 laporan polisi melalui mekanisme Perma nomor 1 tahun 2013 dengan total penyitaan 37 miliar 650 juta 717.250 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Jadi LHA-nya dari PPATK kita rinci menjadi 3 laporan polisi dengan penyitaan yang ada di depan sebanyak 37 miliar sekian.